Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Makna dimanapun antum berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Kajian kita kali ini masih dalam Kitabut Tauhid, dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang At-Tabarruk. At-Tabarruk atau artinya mencari berkah atau berburu keberkahan, atau biasa kalangan awam di antara kita mengatakan tabaruk itu ngalap berkah. Itu adalah sesuatu hal yang memang di dalam Islam ada bagian yang disyariatkan, artinya diperbolehkan, ada juga bagian yang dilarang atau yang diharamkan. Sedangkan tabaruk sendiri atau keberkahan itu sendiri adalah ziyadatul khair, kata para ulama, yaitu bertambahnya kebaikan. Sebagian al-ilmu mengatakan bahwasanya kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap. Jadi makna keberkahan atau barokah itu adalah kebaikan yang banyak atau kebaikan yang tetap dan tidak hilang. Maka orang kalau bertabaruk, mengalap berkah atau berburu keberkahan, hakikatnya ia ingin mendapatkan kebaikan, dan syukur-syukur kebaikan itu terus dia dapatkan. Dan di dalam Islam ada dua macam tabaruk. Yang pertama adalah at-tabaruk al-masyru', tabaruk yang disyariatkan atau tabaruk yang diperbolehkan. Tabaruk yang diperbolehkan ada dua syarat. Yang pertama, orang yang bertabaruk dia harus meyakini baik secara lisan, kemudian perbuatan dan keyakinan bahwasanya yang memberikan keberkahan, yang punya keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan tadi diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, cara atau wasilah yang ditempuh untuk mendapatkan keberkahan tadi hendaklah cara-cara yang diizinkan oleh syariat Islam kita, bukan cara-cara yang dibuat-buat atau cara-cara yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila dua syarat tadi terwujud, maka ini termasuk tabaruk yang diperbolehkan. Pemirsa Al-Makna azanillahu wa iyyakum, di antara contoh tabaruk yang masyru' yang diperbolehkan adalah tabaruk dengan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini Allah sampaikan sendiri di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mau mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan orang yang punya akal mau mengambil pelajaran. Maka kita bertabaruk dengan Al-Quran sebagaimana kata para ulama, yaitu dengan cara mengamalkannya, membacanya, mentadaburi Al-Quran tersebut. Ini kalau kita mau bertabaruk dengan Al-Quran. Dan ikhwafillah, di antara faedah atau keberkahan Al-Quran itu disebutkan oleh sebagian salaf. Mereka mengatakan kullama zada hizbi minal Quran, tatkala tambah bacaanku dari Al-Quran, zadatil barakatu fi waqti, maka waktuku tambah berkah. Walaziltu azidu hatta balagha hizbi asyrata ajza, dan senantiasa terus aku menambah bacaanku dalam Al-Quran sampai aku mampu membaca Al-Quran sehari dalam 10 juz dalam sehari. Ya, perhatikan di sini, ikhwafillah azanillahu wa iyyakum, ketika kita konsentrasi terhadap Al-Quran, ya, semakin banyak jumlah bacaan yang kita baca dari Al-Quran, maka salah satu keberkahan yang kita dapat adalah berkahnya waktu yang ada pada kita. Adapun Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, beliau mewasiatkan kepada putranya yang ingin rehlah, ingin bepergian untuk mencari ilmu. Apa kata beliau? Aktsir min qiraatil Qur'an wala tatrukhu. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan kamu tinggalkan. Fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Maka hal itu akan memudahkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan sejauh mana kamu berinteraksi dengan Al-Quran. Pemirsa Al-Makna azanillahu wa iyyakum, inilah keberkahan daripada Al-Quran. Maka semakin banyak waktu kita curahkan untuk Al-Quran, maka insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan. Di antara contoh tabaruk yang masyru' yang diperbolehkan, yang kedua yaitu tabaruk dengan sunnah Nabi SAW.
Caranya gimana kita bertabaruk dengan sunnah Rasulullah SAW? Yaitu dengan cara ittiba, mengikutinya dan juga mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Fakullu man ittaba'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka setiap orang yang mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fallahu kafihi, maka Allah sebagai penjaminnya. Tidak cuma itu, kata beliau, wahadihi, dan Allah sebagai pemberi petunjuknya. Allah akan bimbing kita, Allah akan berikan petunjuk kepada kita kepada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Wa nasiruhu wa raziquhu, dan Allah juga menjadi penolong kita atau penolongnya, dan Allah pun juga akan menjadi pemberi rizki baginya. Ini keberkahan daripada kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tabaruk yang masyru' juga yaitu bolehnya kita bertabaruk dengan meminum air Zam-Zam. Hal ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, "Innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min." Air Zam-Zam itu adalah air yang diberkahi. Dia adalah makanan yang mencukupi. Dalam riwayat lain, wa shifa'u saqamin, dan Zam-Zam itu merupakan obat bagi penyakit. Ini salah satu keberkahan yang ada pada air Zam-Zam. Yang kedua, ya, jadi jenis yang kedua yaitu tabaruk tabarukul mamnu, tabaruk yang dilarang. Apa yang disebut dengan tabaruk yang dilarang? Yaitu tabaruk yang tidak memenuhi dua syarat yang telah kita sebutkan di awal. Syarat yang pertama yaitu seorang yang bertabaruk tadi harus meyakini bahwasanya yang mempunyai keberkahan hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara yang digunakan adalah cara-cara yang diizinkan oleh syariat Islam. Contoh tabaruk yang tidak masyru' atau contoh tabaruk yang dilarang adalah bertabaruk dengan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dengan Ka'bah. Cara kita bertabaruk secara syar'i yaitu kita sholat di samping Ka'bah, berdoa di samping Ka'bah. Itu adalah cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun tabaruk yang salah yaitu dengan cara mencium dinding Ka'bah, kemudian mengusapnya atau mengambil sebagian daripada bagian dari Ka'bah tersebut. Lah ini tabaruk yang ghairu masyru' atau tabaruk yang dilarang. Maka ketika seorang melakukan perbuatan ini berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang dilarang dalam agama. Contoh lain, hadirin rahimakumullah, tabaruk dengan bekas-bekasnya orang-orang soleh. Kita tahu ya, dan kita sepakat dan kita meyakini bahwasanya tidak ada orang atau generasi yang paling soleh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali para sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya, yang umumnya kita kenal dengan generasi salafus soleh. Dan tidak ditemukan satu nukilan pun bahwasanya para sahabat tadi dan generasi setelahnya mereka bertabaruk dengan bekas-bekas orang-orang soleh. Dan juga ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bertabaruk dengan bekas orang-orang soleh itu sesuatu hal yang tidak disyariatkan. Pemirsa al-makna azanillahu wa iyyakum, dalam kitab Tauhid bab tabaruk ini Asy-Syaikh rahimahullah memberikan judul pada bab ini dengan judul Man tabarraka bi syajaratin, barang siapa bab orang yang bertabaruk dengan pohon, au hajarin atau batu, au nahwihima atau yang semisalnya. Maksud dari bab ini adalah beliau ingin menerangkan bagaimana hukum bertabaruk dengan benda-benda, bertabaruk dengan batu ataupun dengan pepohonan. Dalil yang beliau ungkapkan yang pertama yaitu surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Tidakkah engkau melihat wahai orang-orang musyrikin Lata dan Uzza, wa Manat ats-tsalitsatal ukhra, dan juga Manat yang ketiga. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, engkau menjadikan bagi Allah itu, engkau menjadikan bagi kalian itu anak laki-laki, sedangkan untuk Allah itu anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, yang demikian itu tentulah pembagian yang tidak adil. Makna daripada ayat ini, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingkari peribadatan orang-orang musyrik kepada Lata, Uzza dan Manat, dan Allah menantang mereka. Apakah yang mereka sembah itu mampu mendatangkan manfaat? Apakah yang mereka sembah itu mampu mencegah madarat yang terjadi kepada mereka? Dan hadirin rahimakumullah, dari ayat ini pula kita bisa mengambil faedah bahwasanya tujuan orang-orang musyrik tadi menyembah tiga berhala tadi
tujuannya adalah ingin mendapatkan manfaat atau ingin terhindar dari madarat, maka sesuai dengan bab ini, orang yang bertabaruk kepada batu, kemudian kepada pohon atau kepada kuburan yang bertujuan untuk lepas daripada madarat, bertujuan untuk mendapatkan manfaat, maka ini sama dengan kondisi orang-orang musyrikin Quraisy zaman dahulu, dan dia telah melakukan sesuatu hal yang menjerumuskan dia ke dalam dosa kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam dosa kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.